Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini kita akan belajar tentang reaksi-reaksi senyawa benzena maupun juga senyawa turunan benzena ya. Materi kimia kelas 12 semester 2. Jadi nanti saya akan jelaskan sedikit tentang teorinya ya, reaksi-reaksinya, jenis-jenis reaksi-reaksi benzena monosubstitusi maupun lebih dari satu substitusi ya. Lalu setelah itu tentunya kita akan bahaslah cukup banyak soal tentang reaksi-reaksi senyawa benzena dan turunannya. Nah, bagaimana materi, bagaimana soal, bagaimana penyelesaiannya? Yuk, ikut ya. Oke, reaksi-reaksi senyawa benzena yang monosubstitusi ya. Dan juga yang ada yang satu adisi di sini. Monosubstitusi artinya zat yang masuk itu cuma satu ya. Substituen namanya. Dia nanti akan menggantikan satu H yang ada di benzena ini. Nah, misalnya yang pertama halogenasi. Tahu dong, halogen itu kan pasti golongan 7 kan? Nah, kalau yang direaksikan adalah bromin ya ini ya, Br2, maka namanya menjadi brominasi. Tapi kalau yang dimasukkan Cl2, klorinasi, gitu ya. Nah, untuk proses brominasi ini kita butuh katalis FeBr3. Nanti kalau dia klorinasi kita pakai FeCl3. Nah, maka nanti akan dihasilkanlah senyawa bromobenzen plus HBr. Jadi kayak nanti ada satu Br sini, terus nanti dia masuk menggantikan si H ini. Substitusi pergantian ya. Nah, saya nggak bahas di sini tentang mekanisme reaksinya ya. Nah, pasti crowded ya, ribet lah sebenarnya reaksi-reaksi ini. Oke, yang kedua nitrasi. Nah, kita main kata-kata aja ya. Nitrasi ada kata nitrat, maka ditambahkan di sini HNO3 plus nanti butuh bantuan asam sulfat pekat. Oke. Nanti sesuai kata-kata juga nitrasi nanti akan menghasilkan nitro. Jadi dari HNO3 dengan H2SO4 ini akan lepas NO2+ yang nanti akan bergantian dengan salah satu H yang ada di sini. Misalnya ini ya. Jadi masuk NO2-nya nitrobenzena. Oh ya, tentang tata nama kalian bisa lihat di video sebelumnya ya. Nah, ada saya bahas tentang tata nama senyawa turunan benzena. Sulfonasi. Nah, ini kita pakai nanti SO3 di sini plus juga nanti bantuan H2SO4. Nah, misalnya ada satu H di sini nanti diganti dengan SO3H. Ini asam benzena sulfonat. Oke, yang keempat alkilasi. Nah, ini kan berarti ada kata alkil di sini. Ingat ya, alkil waktu kita belajar alkana, alkena, alkuna atau juga belajar senyawa turunan alkana, banyak alkil dipakai ya. Metil, etil, propil dan seterusnya. Nah, ini ada benzena direaksikan dengan ini metil klorida. Nah, lihat di sini ada metil. Butuh bantuan AlCl3 ya sebagai katalis. Nah, nanti si H ini ditukar dengan si CH3 ini. Nanti jadi senyawa toluena. Juga ini asilasi ya. Dia alkilasi dan asilasi ini Friedel-Crafts ya reaksinya ya. Nah, ini ya yang masuk sih ini. Kalau dibongkar CH3, CO, Cl. Kita butuh juga nih AlCl3 katalisnya. Nanti H ini ditukar sama ini ya. Nah, ini metil, fenil, keton. Metil, ini fenil, ini keton. Lalu yang terakhir yang keenam hidrogenasi ya. Hidrogen berarti plus H2 ya. Nah, biasanya dia butuh bantuan ya, katalis Ni atau Fe dengan suhu yang
lumayan ya, cukup tinggi lah ya. Nah, nanti kalau direaksikan dengan kondisi seperti ini, maka nanti semua double bond ikatan rangkap yang ada di cincin benzen itu akan lepas semua, putus semua, dan jadi diputusin sama si ini nih. Makanya kita butuh 3H2 karena kan di benzena itu ada 3 juga kan ikatan rangkapnya ya. Nah, jadi ini sikloheksana. Putus semuanya ya. Nah, ini dia reaksi-reaksi yang monosubstitusi, tapi ada juga satu yang nomor 6 ini kayak bisa dibilang adisi ya. Pemutusan ikatan-ikatan rangkapnya ya. Benzena kan kita tahu tuh sulit untuk diadisi, tapi lebih mudah untuk disubstitusi. Ya, walaupun sulit diadisi, tapi tetap aja dengan kondisi tertentu reaksi itu memungkinkan, bisa terjadi. Lanjut, bagaimana kalau kita sudah punya suatu reaksi turunan benzena yang udah ada substituennya, terus mau masuk substituen lain. Nah, untuk itu kita pahami dulu atau kita hafal dulu ada yang namanya pengarah orto, para, ada juga yang pengarah meta. Kita kan masih ingat ya, kalau pengarah orto itu dia tetangganya, meta itu selisih 1, para itu selisih 2 atau ujung ke ujung. Oke. Nah, jadi inilah pengarah orto, para, dan pengarah meta. Ya, jadi bisa dilihat di sini. Nah, aplikasinya begini. Oke, kita pertama di sini punya nitrobenzen ya. Nitrobenzena. Nah, tadi ingat ya, kalau Cl2 dengan FeCl3, maka proses ini namanya adalah nitrasi, sorry. Ini namanya klorinasi. Artinya mau masukkan Cl ke senyawa nitrobenzen ini. Kalau tidak ada CNO2-nya, maka tinggal masukkan aja ke salah satu sudut di sini ya, siku di sini ya. Tapi karena udah ada NO2, nah kita lihat NO2. NO2 di sini adalah pengarah meta. Artinya ketika Cl masuk, dia akan masukkan ke arah metanya. Ini kan orto ya. Ini meta, ini para. Bisa juga di sini orto, sini meta. Nah, karena si NO2 pengarah meta, maka si Cl masuk di meta nih posisinya gitu. Metakloronitrobenzena. Oke, kita coba lagi. Ini toluen ya, CH3. Dia udah ada substituen pertama di sini. FeCl3, ini Cl2. Berarti klorinasi lagi ya. Kita mau masukkan Cl. Nah, kita lihat CH3 itu alkil. Alkil itu di sini. Ini pengarah orto, para. Nah, ini yang pengarah, ini yang posisi orto dan ini posisi para ya. Para klorotoluen dengan orto klorotoluen. Ya, karena memang CH3 pengarah orto, para gitu. Nah, misalnya lagi fenol OH kan, tambahkan Br2 FeBr3 berarti brominasi ya. Nah, jadi ya sama, OH kan pengarah orto, mana dia OH nih, pengarah orto dan para. Itu ya, jadi beda kalau masih dalam keadaan benzen saja yang memang salah satu halnya saja yang mau di replace, yang mau diganti. Tapi bagaimana kalau dengan turunannya yang sudah punya substituen pertama yang masuk, terus ada yang mau masuk lagi. Nah, kita harus tahu substituen pertama tadi ngarahin ke orto atau para atau ke meta. Oke, kurang lebih reaksi-reaksinya seperti itu ya. Mungkin ada yang lagi yang lebih kompleks lagi, tapi untuk kita ini mudah-mudahan udah cukup banget ya. Oke, kita coba bahas soal-soal reaksi senyawa benzena ini. Nah, yang pertama, perhatikan persamaan reaksi benzena berikut. Oke, ini benzena tambah HNO3, H2SO4 pekat menghasilkan X plus H2O. Ingat tadi ya, kalau kita punya HNO3 dan H2SO4, ini namanya nitrasi. Nitrasi artinya memasukkan nitro ke situ ya. Maka nanti, misalnya saya buat sini, muncul NO2, nitro benzen. Nah, prosesnya nitrasi. Maka opsi yang tepat C. Coba lagi. Benzena, ini tadi metil klorida. Biasanya kita pakai di sini AlCl3. Nah, jadi nanti ini CH3 akan masuk ke ya salah satu aja, misalnya ini. Maka ini menjadi toluena ya. Toluen. Nah, proses ini adalah alkilasi.
toluena alkilasi yang B. Oke, berikut adalah hasil reaksi pembuatan turunan benzena. Ya, ini klorobenzen ya. Klorobenzen berarti dia datangnya dari proses halogenasi kan? Halogen. Kloro itu kan dari Cl itu kan dari halogen. Maka pastilah yang B. Nomor 4, persamaan reaksi senyawa benzena berikut. Oke, ini. Oke, ingat Cl2 dengan FeCl3 itu adalah klorinasi. Nah, ini sebenarnya mungkin penjelasan dari soal nomor 3 nih. Nah, jadi benzen tambah klorinasi nanti akan masuk satu Cl sini. Namanya menjadi klorobenzena. Nah, karena Cl ini adalah halogen, salah satu senyawa unsur halogen, berarti halogenasi. Bukan alkilasi ya, hati-hati. Lanjut nomor 5. Perhatikan reaksi berikut. Produknya adalah oke. Nah, ingat lagi tadi H2SO4HNO3 itu adalah nitrasi memasukkan NO2, berarti mana dia? Nih. B. Oksidasi suatu turunan benzena menghasilkan suatu senyawa yang dapat memerahkan lakmus biru. Oke, ini keyword penting di sini. Memerahkan lakmus biru itu adalah senyawa-senyawa asam. Dan dengan alkohol menghasilkan ester, esterifikasi. Turunan benzena itu apa? Oke. Nah, jadi kita start dari sini ya. Nah, apa yang dioksidasi menghasilkan senyawa asam? Ya, asam di benzena itu turunan benzena adalah ini, asam benzoat. Nah, asam benzoat didapat dari oksidasi toluen. Nah, toluen dioksidasi jadi asam karboksilat, gugus karboksilat sih. Ini namanya asam benzoat. Nah, asam benzoat ini kalau kita tambahkan dengan alkohol, nah nanti ini di replace dengan alkil yang ada di sini. Oke. Nah, nggak usah lah kita permasalahkan dari mana OH-nya. Ya, karena banyak juga yang sering mempermasalahkan dari mana sih OH-nya datang gitu. Apakah dari COOH atau dari alkoholnya. Tapi kalau saya gambar gini deh. COOH tambah ROH. Nanti diantara ini akan melepas H2O. Sehingga nanti ini COOR. Nah, ini yang tadi R dari si alkohol. Ini adalah ya ester ya. Ya kalau dia metil jadi metil benzoat, etil benzoat dan seterusnya. Jadi yang senyawa turunan benzena yang kalau dioksidasi menghasilkan senyawa yang dapat memerahkan lakmus atau asam benzoat adalah si toluena. TNT. Oke. Bom ya, peledak ya. Trinitrotoluena, senyawa turunan benzena yang dibuat dengan mereaksikan toluena dengan ya kan kita udah lihat itu sebenarnya ada di situ nitro ya, nitro. Berarti ini tadi awalnya CH3, berarti udah jelas kita butuh HNO3 dengan katalis H2SO4. Mana nih jawabannya nih? Asam nitrat. Nah, ini dia soal yang paling banyak ya, reaksi semua nih. Kita coba deh ya. Tuliskan persamaan reaksi berikut. Kita mulai dari yang A, benzena tambah Cl2 bantuan UV ya. Nah, dengan kondisi seperti ini nanti semua Cl akan masuk menggantikan semua H yang ada di siku-siku ini semuanya. Jadi double bondnya akan putus. Di semuanya diganti dengan si Cl. Nih. Ini 6 ya, berarti heksakloro. Heksana. 1 2 3 4 5 6 heksakloro heksana. Kloro ini ini siklo ya, bukan heksana aja ya. Tapi sikloheksana ya. Karena dia melingkar gitu.
B. Benzena dengan Cl2. Ini tadi udah ada ya beberapa ya soal tentang ini. Butuh katalis dia FeCl3. Ini namanya klorinasi tadi ya. Masuk 1 Cl ya plus Cl. Ini tadi kloro benzena. Benzena tambah CH3Cl, HLCl3 katalisnya. Ini nanti akan di sini ya, CH3 ini alkilasi ya. Alkilasi. Jadi ini namanya toluena. Kalau di sini nanti C2H5 gitu ya, Cl, maka nanti hasilnya ya etil benzena. Jadi ini yang diganti nanti ya, yang mengganti. Yang D, benzena dengan propena. CH2 CH CH3, biasanya ini pakai bantuan H2SO4 pekat ya. Jadi nanti ini masuknya begini. Ini CH3 jadi CH, ini CH3. Jadi ini isopropil ya. Isopropil benzena. Yang E, benzena asam nitrat H2SO4 HNO3 H2SO4. Nitrasi berarti yang masuk adalah si nitro nanti di sini ya. NO2 nitro benzena. Asam salisilat tambah alkohol ya. Asam salisilat tuh, nah jadi misalnya di sini ada COOH atau saya bongkar ya, kayak benzoat ya, turunan benzoat ya. Terus di sini ada hidroksinya gitu. Jadi di posisi ortonya ada OH. Ini katanya ditambahkan dengan alkohol. Ya misalnya kita pakai apa ya? Metanol deh. Oke. Nah, jadi nanti ya esterifikasi lah ya jadinya ya. Di sini COCH3 karena CH3 yang ada di sini. Jangan lupa ini OH-nya masih ada plus H2O. Ya, ini nanti jadi namanya metil salisilat. Karena yang masuk metil. Yang G, hidrogenasi nitrobenzena. Di nitrobenzena tambah H2 ya. Ini biasanya pakai katalis Ni atau Fe ya. Nah, ini akan menghasilkan ya kayak direduksi ya. Ini akan menghasilkan NH2 anilin. Wah, ini NO ya. Oke. Berarti sekarang ke H. Nitrasi fenol. Fenol itu OH. Nitrasi ingat ANO3 ditambahkan dengan bantuan H2SO4 pekat. Nah, yang seperti ini kan tadi kita tahu OH adalah pengarah orto maupun juga para ya. Nah, jadi nanti OH dia ngarahin ke orto dulu, NO2 masuk, dan juga bisa OH, terus ini posisi para, posisi ujung-ujungnya ya. Oke, jadi ini orto nitro fenol, dan ini para nitro fenol. Yang I masih muat di sini saja.
Klorinasi nitrobenzen. Diklorinasi berarti ditambahkan Cl2 dengan bantuan FeCl3. Oke, berarti tapi harus ingat dulu ya, NO2 ini kan pengarah meta ya. Berarti dia nanti cuma taruh ke posisi metanya dari si NO2 nih. Sini deh, misalnya Cl. Ya. Ini jadi meta kloro nitrobenzena. Yang J nitrasi toluena, salah satu reaksi yang penting nih ya. CH3 nitrasi HNO2 HNO3 2SO4. Nah, CH3 itu kan pengarah ortopara ya. Jadi misalnya ini masuk dulu satu si NO2 dan juga bisa mengarah ke para kan. Ingat ya, NO2 itu kan pengarah meta, jadi dia juga bisa mensupport NO2 yang kedua masuk ini, karena dia udah meta kan, ngarahin ke meta, udah pengarah meta. Jadi ini kan posisi meta nih mereka. Nah, lalu karena si CH3 juga pengarah orto kan, nanti dia arahkan ke sini lagi, satu lagi. Nah, ini posisi yang favorit. Kenapa? Karena NO2 juga ngarahin ke sini sebagai metanya. Nah, jadi dia kena pengaruh meta dari NO2, cuma juga kena pengaruh orto dari si CH3. Ini adalah TNT ya, trinitrotoluen. Yang K, brominasi anilin. Kita taruh anilin NH2. Brominasi berarti Br2 plus bantuan FeBr. Biasanya kalau brominasi anilin pakai H2O malah ya. Nanti boleh cek ya, koreksi kalau ada kekurangan ya. Oke, anilin NH2-nya itu adalah pengarah NH2. Dia juga pengarah orto para. Jadi case-nya sama ya. Dia bisa taruh ke sini Br, dia bisa taruh ke ini sebagai posisi orto dan para. Kalau mau dinomorin bisa 1. Nah, jadi BR-BR-nya itu ada di nomor 2, 4, 6, trinitro, berarti anilin ya. Oke. Lalu L, klorinasi asam benzoat. COOH saja lah ya. Klorinasi tambah Cl2 bantuan FeCl3. COOH adalah pengarah meta ya. Sehingga nanti masuk di sini sih Cl-nya. Berarti ini meta kloro benzoat. Nah, ada kata asam ini. Oke, last one. Nah, ini anilin ini gini deh, NH2 ini kalau direaksikan biasanya dengan si NaNO2 bantuan juga HCl, nanti akan menghasilkan Nah, jadi plus dengan Cl- di sini. Ini namanya garam diazonium klorida. Ya, garam diazo itu adalah garam yang dipakai untuk aplikasinya adalah sebagai pewarna ya, pewarna tekstil gitu ya. Oke, sudah cukup banyak soalnya. Mudah-mudahan bisa membantu, terutama kalian yang sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan atau typo atau ya pokoknya kalau ada kesalahan jangan segan-segan untuk komen di kolom komentar ya, karena ini cuma tujuannya untuk belajar aja kita ya, untuk sharing, untuk berbagi. Oke,
Cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.